Shalom Bapak Ibu Saudara. Nah, setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, Ia mengutus Roh Kudus untuk menyertai orang percaya dan menuntun mereka menghidupi kebenaran Tuhan. Tapi masalahnya adalah apakah kita telah menjadi umat yang mau dipimpin oleh Roh Kudus? Kita tidak lagi menanti-nantikan pencurahan Roh Kudus karena Roh Kudus telah diberikan untuk kita semua orang percaya. Roh Kudus diutus bukan untuk memberi sensasi baru atau membuat hidup kita semakin nyaman. Memang kehadiran Roh Kudus memberi damai sejahtera, sukacita, bahkan manifestasi. Namun lebih dari itu, Roh Kudus diberikan untuk sebuah tujuan Bapak Ibu. Dalam Yohanes 16 ayat 13 tertulis, "Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran." Roh Kudus akan memimpin kita untuk hidup dalam kebenaran Allah secara utuh. Tuhan menjelaskan melalui ilustrasi tentang seorang penabur. Kebenaran diumpamakan sebagai benih dan tanah menggambarkan level orang yang menerima kebenaran itu. Nah, Roh Kudus mau memimpin kita kepada seluruh kebenaran itu, maksudnya menjadikan kita sampai ke level terakhir, yaitu tanah yang subur. Nah, level pertama adalah tanah yang berada di pinggir jalan, adalah orang yang telah mendengar firman tapi mengabaikannya. Level berikutnya, tanah berbatu, adalah orang yang mendengar firman Tuhan dan menerimanya tapi tidak mengerti. Ia bersukacita ketika mendengar firman-Nya, tapi karena tidak mengerti, imannya tidak berakar dan bertahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman, orang itu pun segera akan murtad. Ini level mendengar atau menerima dan bersukacita, tapi tidak bertumbuh. Kemudian level berikutnya lagi adalah tanah penuh semak duri. Ia adalah orang yang mendengar firman itu, tetapi kekhawatiran dunia dan tipu daya menghimpit firman itu. Orang ini sudah bertumbuh tapi tidak berbuah. Dan level berikutnya lagi adalah tanah yang baik. Ini adalah orang yang mendengar firman-Nya, mengerti dan berbuah. Roh Kudus mau memimpin kita untuk bisa mendengar, mengerti, bertumbuh, dan bahkan berbuah bagi Tuhan. Kalau kita tahu Bapak Ibu, sepanjang pandemi banyak orang mengisi hari-harinya di rumah dengan mendengarkan khotbah, lagu rohani, dan kesaksian-kesaksian. Mendengarkan firman itu suatu hal yang bagus, tapi itu tidak cukup sampai di situ. Kita harus mengerti apa yang kita dengar. Untuk kita bisa mengerti firman Tuhan, kita harus meletakkan semua pengertian dan pemikiran kita sendiri dan terbuka terhadap kebenaran Roh Kudus. Jika kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, artinya kita mau beranjak dari pengertian kita sendiri dan mengikuti yang namanya Roh Kudus itu sendiri. Nah, apakah ini artinya kita tidak boleh kritis? Kita boleh kritis untuk apapun yang disampaikan dari mimbar, tetapi bukan berarti semua perlu dikritisi. Kritis berbeda dengan keras hati. Jika ada yang tidak kita mengerti, maka kita perlu meminta pimpinan Roh Kudus untuk memberi pengertian. Selain bertanya, kita harus menyiapkan hati dan pikiran untuk taat dan tunduk pada firman Tuhan itu sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada dua macam ketaatan. Yang pertama, ketaatan karena hukum, dan yang kedua, ketaatan karena hubungan. Yang Tuhan mau dalam kehidupan kita adalah ketaatan karena percaya pada Tuhan yang tumbuh melalui hubungan intim kita dengan Tuhan. Sedemikian dalam kita percaya pada Tuhan, tapi sampai satu titik kita mau melakukan apapun yang diperintahkan Tuhan, meski harus mengalami kesusahan. Lalu kalau kita tahu pekerjaan Roh Kudus itu sebetulnya belum selesai. Ia tidak hanya memimpin kita untuk menerima, mengerti, dan memiliki hubungan intim dengan Tuhan, tapi percaya kepada firman dan memegangnya sampai akhir hidup kita. Dan Roh Kudus juga akan memimpin kita untuk berbuah.
Berbuah tidak pernah dinikmati oleh pohon, tetapi oleh orang lain. Artinya, kita hidup bukan untuk diri kita sendiri, Bapak Ibu Saudara, tetapi untuk menjadi berkat bagi orang lain. Salah satu tujuan kita beribadah adalah untuk menerima tuntunan supaya hidup kita berbuah atau berdampak bagi sekeliling kita. Apakah kita tidak boleh memikirkan diri sendiri? Memikirkan diri sendiri itu tidak dilarang, tetapi jangan sampai menghambat kita untuk berbuah. Pikiran semacam itu seperti semak duri yang menghimpit dan membuat kita gagal melihat visi Tuhan, tuntunan Tuhan yang memerdekakan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus mau memimpin kita kepada seluruh kebenaran, kebenaran yang memerdekakan. Oleh karena itu, mulai saat ini, mintalah Roh Kudus yang ada dalam diri kita untuk memimpin kita kepada seluruh kebenaran Tuhan, untuk mengerti firman-Nya, bertumbuh dalam kepercayaan kepada Tuhan, dan bertampak bagi sekitar kita. Mari saat ini kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Biar saat ini Tuhan, hidup kami ya Bapa itu bisa taat dan berbuah, bertambah bagi yang lainnya Bapa. Makasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.